Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Rabu tanggal 28 Oktober 2020 kita ketemu lagi di akun IG Hasfal Kreatif. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Kita tahu tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Sumpah Pemuda. Awalnya 1908 waktu itu Budi Utomo ya yang memprakarsai adanya suatu tekad bagi para pemuda waktu itu untuk menyatakan satu bangsa, satu nusa, satu bahasa gitu ya. Terus bertepatan juga pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi hari ini banyak di masjid-masjid, di musala-musala Pak Muslim merayakan Maulid Nabi dengan mengadakan pengajian gitu, termasuk di Masjid Agung Demak sini juga. Ibuku tuh yang rajin selama 12 hari berturut-turut ngikut pengajian Maulid Nabi bersama teman-teman segrupnya. Jadi mereka dari rumah ke rumah mengadakan pengajian Maulid Nabi, membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, terus membaca sholawat bersama-sama dari pada maghrib sampai pada isya. Terus kemarin pas hari Minggunya kebetulan alhamdulillah kami ketempatan. Jadi rombongan ibu-ibu itu ada 45 orang datang ke rumah. Terus ibu nyiapin makanan ya berkat untuk dibawa pulang karena kan masa pandemi. Jadi kita nggak boleh menyediakan makanan di sini. Semua orang jaga jarak. Alhamdulillah kemarin nggak hujan, terus terang banget. Jadi semuanya lancar. Terus hari ini kita akan kedatangan tamu namanya Mbak Diah Irawati. Beliau saat ini sedang menempuh program doktor PhD kandidat ya di Amerika di Universitas SUNY. Nanti nanya langsung ke Mbak Diahnya. Jadi ini S3-nya. Terus nanti kita tanya-tanya tentang gimana proses Mbak Ira dapat scholarship baik S2 maupun S3-nya, bagaimana prosesnya dia ngerjain tesis, terus proses dia sekarang baru perjuangan ngerjain disertasi juga. Kalau kita tahu ya, kalau anak-anak S2 S3 itu pasti ngerjain paper yang dikirim ke jurnal-jurnal untuk conference maupun jurnal-jurnal terakreditasi. Jadi kita nanti nanya-nanya, itu penting banget karena sama halnya kalau kita nulis di bidang yang lain, misalnya di creative writing, di blog maupun untuk nulis buku, itu kesulitan juga kan. Nah mereka yang nulis akademis itu juga punya tingkat-tingkat kesulitan yang berbeda. Jadi sama-sama sih sebenarnya sulit semua. Jadi baik nulis akademis maupun nulis creative writing itu emang ya namanya berjuang, namanya kita mau meraih sesuatu pasti tuh banyak kendalanya. Nah disitulah kita minta teman-teman untuk sharing di podcast proses kreatif ini. Sekarang jam berapa ya? Kita intip sebentar jamnya. Oh masih 18.38, saudara-saudara, masih lama. Aku tadi soalnya sempat mau kelewat loh, soalnya apa, jam yang di bawah itu kan selisih sama jam yang di ruang tamu. Selisih berapa ya kemarin, semalam tuh aku pulang jam 11 malam, tapi jam di tengah itu nunjuknya jam 11 kurang 1/4. Kenapa aku pulang jam 11 malam? Tuh mataku sampai masih ngantuk ya. Kemarin aku maju ke klien yang
aku tuliskan memoir dan biografinya. Terus kliennya bukan beliau sih, beliau narsumnya, tokoh yang aku ceritanya yang aku tuliskan dalam buku. Nah, butuh ACC untuk draft terakhirnya. Jadi kemarin aku ketemu beliau sampai malam. Kenapa? Karena kita harus ada pengajian dulu. Pengajiannya aja mulainya jam 8, terus udah selesainya jam 9 lebih. Terus habis itu makan-makan. Habis makan-makan ngobrol-ngobrol kan sama tamu-tamu beliau. Jadi aku paling terakhir tuh. Tamu-tamunya udah pada sebagian pulang, aku baru dekat. Terus aku tunjukin draftnya, terus beliau baca-baca. Terus alhamdulillah ada beberapa koreksi termasuk judulnya. Terus aku diminta ganti judul sambil dikasih bahan, kira-kira maunya tuh poinnya kayak gini. Nah, kamu cari judul yang menggambarkan tentang poin tersebut. Jadi tadi pagi aku gerilya nanya-nanya ke orang-orang, terus aku cari-cari, aku baca banyak judul, banyak banget memoir dan biografi itu mah sampai 100-an lebih kali aku baca judul-judul itu, dan keren-keren. Jadi dari judul tuh aku kebayang seperti apa sih itu memoir, itu cerita tentang apa, itu ketahuan dari judulnya gitu. Nah, terus ya gimana ya, kalau kita nyari yang sempurna, kita nyari yang pol istilahnya gitu, bakal ketemu. Jadi memang harus mutusin pada satu titik itu. Kita harus nggak boleh kelamaan nih. Kalau aku nunggu aku sempurna, nanti aku nggak jadi menentukan, memutuskan. Jadi dari banyak alternatif yang aku udah bikin tadi, akhirnya aku pilih beberapa alternatif, 4 alternatif judul buat memoirnya, terus 4 alternatif judul buat biografinya. Terus aku udah kirim lewat staf beliau 2 orang. Terus yang satunya udah bales, Mbak nanti aku kasih ke Bapak gitu. Jadi nanti tinggal nunggu komen dari Bapak. Nanti kalau Bapak udah milih, berarti kita tinggal pakai. Kalau misalnya Bapak ternyata ada usulan tersendiri, nanti kita pakai usulan beliau gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan lancar semuanya, doain aja. Terus apalagi ya, tadi hari ini sebenarnya aku mau lanjutin buku yang ada 2 buku ya, yang itu yang memoir dan biografi. Yang biografinya tuh aku udah putusin bahwa bentuknya seperti itu, udah di ACC Bapak, hanya ada beberapa koreksi. Terus yang satunya lagi memoir itu emang aku kepikiran untuk membuat plotnya berubah, jadi strukturnya tuh aku mau ubah banget. Jadi awalnya, jadi memoir itu kan bisa ditulis berdasarkan beberapa pendekatan. Jadi kita bisa pakai pendekatan by timeline. Jadi peristiwa-peristiwa itu berlangsung sesuai dengan time frame-nya, urutan waktu kejadian, atau bisa berdasarkan setting. Jadi kita bagi itu berdasarkan tempat-tempatnya, terus kita menceritakan kejadian apa di tempat-tempat tersebut, atau berdasarkan tema. Jadi boleh misalnya karena kita nggak menemukan cerita yang secara berturutan time frame-nya, secara timeline, kita bisa cerita sesuai temanya apa per bagian. Nah, kita cerita di situ bagian itu. Cuman emang pas aku tadi sempat ikut satu webinar lagi tentang novel, tentang fiksi ya, bahwa cerita itu sebenarnya bukan rangkaian dari kejadian. Cerita itu adalah rangkaian perjalanan emotif. Nah, itu memang yang harus terasa. Jadi orang mengalami sesuatu itu kalau dalam sebuah cerita, baik itu novel, memoir ya maupun cerpen, itu namanya artinya dia trigger, terus terjadi konflik itu meningkat, rising konflik, rampage to the max, semakin terjal, akhirnya mencapai klimaks gitu. Setelah klimaks baru dia resolusi, kalau bisa ada surprise atau twistnya gitu. Nah, disitulah Pak emosi itu dimainkan ya kan. Terus
Jadi aku pikir kalau misalnya pun kita bagi berdasarkan tema, itu tetap perjalanan emotif itu terasa gitu. Nah, cuman aku emang tertantang banget untuk bikin plot lagi dari yang kemarin itu, berdasarkan aku berusaha dia ada tulang punggungnya. Jadi ada dia kayak time frame juga, timeline juga, itu kejadian berdasarkan urutan gitu kan. Cuma nanti kita lihat sejauh mana aku bisa ngerjain yang lubang-lubang di situ yang memang materialnya nggak banyak aku dapatin. Nanti kalau misalnya yang aku coba ini nggak berhasil, ya kita balik lagi ke struktur by tema gitu. Ya kan, tapi harus coba karena udah kepikiran. Kalau udah kepikiran nggak dicoba, nanti pasti gelau, kecewa. Namanya eksperimen kan gitu ya. Harus nyoba gitu untuk kita dapat yang terbaik gitu. Dan biasanya emang Allah tuh nanti ngasihnya jalan tuh setelah kita nyoba itu, kita udah berusaha keras, kita effort, kita melakukan ikhtiar dari batin secara optimal, nanti Allah tuh kasih jalan. Biasanya gitu sih. Dari beberapa pengalamanku kemarin nulis beberapa buku itu, dan masuk mencari judul pun itu kita udah sambil berpikir keras gitu, sambil ngawang-ngawang, angen-angen, ini judulnya apa ya enaknya gitu, sambil jalan, sambil berpikir, mikir-mikir itu tuh nanti Allah akan kasih jalan. Tapi ada emang prasyarat-syaratnya itu kita udah berusaha dulu gitu. Itu insya Allah ya, doain aja lancar. Kita mungkin lihat bentar ya sebelum nanti IG live jam 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.